menuju jalan sini kiri, iya 10 kilo menuju ke jalan utama ya, sehingga mereka karena kiri kanannya sudah tembok semua. Jadi ini jalan udah jadi Pak, bakal di panel kita makin terdesak. Pencil. Ya itu dia. Bikin jalan, jadi betul. Kalaupun PIK ini sebagai pengembang, ya nggak apa-apa. PIK ini sebagai pengembang, tentunya pada. Udah preman. Kita itu doang. Security kali ikut campur nih. Jangan lewat sono ke sono. Wilayah dia lah. Kalau dia nyerang dulu. Lepas. Jangan lewat sono kalau dia nyerang Amaris. Udah. Ya sambil pegang Ali mau ngambil siapa? Ke sana tuh nggak bisa. Iya Pak. Iya Pak. Ya ada Pak. Kita kebetulan ada podcast di sini. Ya. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Enggak kali. Mungkin ada yang ingin Pak sampaikan ke Anu itu. Iya ada. Bo. Sias. Biar nggak salah gitu. Kita justru mau mendukung rakyat ini. Oh, Bapak mau dukung ini? Oh iya. Wah, ya. Enggak ya, ini kan kita Ini masa mau dihargain 50.000.
Kurang ajar kan? Itu Pak. Makanya kita mau suara. Dan tapi kita ingin memaparkan saja ini loh. Iya, makanya. Kenyataannya seperti ini. Ya. Nah. Yang ini sebelah dibeli normal. Harga Oh gitu. Ini kan kemarin sebelah normal. Kemarin lain harganya. Oh iya. Nah, ini berapa Pak. dia bayar? Normal 275, 2 juta setengah sampai 3 juta. Nah. Harga paling tertinggi 3 juta. Bangunan baru 2,5 juta. Kenapa sama saya bangunan rata. baru 300? Iya, ini. Enggak. Kecuali Kita ingin lain-lain. memaparnya nanti keburu berkembang aja. RT-nya sama, lurahnya sama. Iya. Iya. Oke, udah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nanti kalau bisa ada yang ngomong ya. kami berada Ibu ngomong nanti ya. di salah satu titik Kampung Muara, ya, yaitu di kecamatannya Teluk Naga. Bahwa kita lihat di belakang ini ada satu titik di Kampung Muara ini yang belum terselesaikan, apa itu penggantian dan penolakan warga terhadap bagaimana bangunan mereka akan dihargai 300.000. Sedangkan yang lain sudah ada yang sampai 300 dan lain sebagainya. Inilah yang mereka tolak ya, 3 juta, 2 juta. Nah, oleh ini yang mereka tolak. Bersama saya ada kebetulan Pak Samsir, ada Pak Marwan, ada Pak Narko, dan bersama rakyat, bersama warga yang menolak terhadap tidak ada keadilan ya. Ini adalah wilayah sudah masuk terdampak dalam PIK 2. Ya, ini sudah PIK 2 yang kanan kiri sudah tembok ya. Dan ini adalah jalan-jalan dan memasuki kampung yang akan segera mereka lakukan pembongkaran. Dan nampaknya apakah masih ada daya pertahanan rakyat ini untuk menolak itu? Inilah yang perlu kita sampaikan kepada Pak Prabowo ya, biar tahu di lapangan keadaannya seperti apa ini. Mungkin sebelum nanti kita minta keterangan dari warga sedikit, Pak Samsir dulu, mungkin saya Pak Samsir. Iya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang ini tanggal 16 Februari 2025 kita berada di Desa Muara, Kecamatan Teluk Naga. Di tempat ini kalau di belakang ini masih kelihatan perkampungan ya. Memang kalau di depan tuh udah dibebaskan. Nah, dari warga sini tadi disampaikan kalau memang mereka yang tanahnya udah dibebaskan tadi masih dihargai 3 juta ya per meter. Kalau kita di belakang sini ya mereka masih bertahan karena harganya udah turun menjadi 300.000. Jadi sepertinya yang melakukan pembebasan ya, katakanlah pembebasan terhadap wilayah sini, lahan sini itu semena-mena terhadap nilai yang mau mereka ambil, yang mereka tentukan sendiri. Tentunya kita prihatin sekali kan ini, karena memang kalau di kiri kanan ini sudah tembok, di depan sana sudah jalan yang menuju ke wilayah barat Sungai Cisadane. Jadi di sini kehidupan masyarakatnya ya sudah memang udah terkepung. Jadi secara masyarakat ya saya pikir, di belakang sana itu kelihatan udah apartemen Amsterdam ya. Jadi begitu mewahnya tempat di belakang sana itu. Sementara tembok ini, rumah-rumah ini masih ada dan mereka menjadi tempat yang sangat terkepung. Saya pikir ini suatu keadaan yang sangat memprihatinkan kita sebagai warga negara Indonesia kalau masyarakat kita terutama penduduk yang ada di nggak jauh dari ibu kota ya, ini hanya beberapa kilometer aja dari Bandara Soekarno-Hatta. Ini masyarakatnya sudah tertindas, terkepung. Ini juga kalau lihat dari saluran air ini udah nggak ada lagi saluran air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sini untuk kehidupan secara layak. Yang saya dengar itu kalau hujan itu akan banjir. Jadi, saya pikir ini mestinya pemerintah segera tanggap ya dalam hal ini agar betul-betul penderitaan di warga yang ada di sini yang banjir terus setiap hari banjir terus katanya, dan memang menuju jalan kemari pun mereka perlu jarak yang sekitar berapa kilo itu ke sana itu sampai keluar. Ada 5 kilo. Ada 5 kilo. Ya, tentunya 10 kilo menuju jalan sini kiri. Iya.
10 kilo menuju ke jalan utama ya, sehingga mereka karena kiri kanannya sudah tembok semua. Apalagi ini jalan udah jadi Pak, bakal di panel kita makin terdesak. Pencil. Ya itu dia. Mau bikin jalan, Pak. Jadi betul-betul kalaupun PIK ini sebagai pengembang, ya nggak apa-apa. PIK ini sebagai pengembang, tentunya pada saat dia akan melakukan pengembangan, pembangunan, tentunya dia sudah mendapatkan AMDAL yang dikelola oleh negara, yang sudah mendapat izin. Kalau seperti ini, sementara dia sudah terus melakukan aktivitas masyarakat di sini tidak dipedulikan. Ya, sepertinya negara ini sudah TRS ini sudah tidak bertuan lagi. Jadi warga yang ada di sini betul-betul menderita karena proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini adalah membangun daerah yang eksklusif yang terpisah dari masyarakat. Ini sebentar lagi juga akan dibatasi, dipasang tembok juga, sehingga panel, Pak, panel. Bahasanya panel di sini, padahal mereka dibatasi tembok, aktivitasnya, sehingga saya pikir kalau pemerintah masih diam-diam saja, pemerintah tidak betul peduli dengan masyarakat yang ada di sini. Jadi Pantai Indah Kapuk 2 ini betul-betul sudah merambah dan mengambil semua lahan-lahan rakyat di sini, sementara pemerintah tidak memperhatikan sama sekali. Kalaupun dalam proses tadi yang saya katakan, kalau semua ini kan mestinya ada aturan, ada izin-izin dalam membangun katakanlah satu perumahan yang udah mendapat izin dari AMDAL ya. Jadi semuanya udah diperiksa. Bukan kalau ini sebenarnya mereka berjalan seenaknya aja. Saya pikir betul-betul pengembang ini betul-betul ya, saya pikir udah biadab betul ini ya terhadap masyarakatnya. Saya pikir pengembang ini udah sangat biadab ini kepada masyarakatnya, nggak peduli. Mereka nggak pikirkan masyarakat yang ada di sekitar sini yang udah bertahun-tahun ya ini ya. Jadi itu saya pikir dengan keadaan yang sekarang ini mudah-mudahan kita ada di sini hari ini tanggal 16 Februari 2025, kita sudah 79 tahun merdeka. Kalau kita mikirkan untuk 45 tahun 2045 kita mau Indonesia emas, sementara masyarakat kita masih tertindas seperti ini, nggak mungkin akan bisa terjadi, nggak mungkin akan terjadi. Jadi pemerintah harus turun dengan cepat untuk masalah seperti ini. Apalagi tempat ini tidak jauh dari ibu kota, yaitu lebih kurang hanya berapa kilometer dari ibu kota. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, betapa memilukan ya. Tidak tahan kita melihat ya bagaimana yang disampaikan masyarakat tadi. Ini sangat memilukan, tinggal satu titik di Kampung Muara ini yang sudah tinggal terusir dan tidak ada penghidupan. Dari mana mereka mencari makan? Dari mana mereka mendapat penghasilan pekerjaan? Ya, Bang Sandi sudah menyampaikan, beliau adalah penasehat hukum yang sangat setia kepada rakyat, mendampingi rakyat untuk memaparkan kepada ini. Coba apa komentar dari Bapak Prabowo? Tidak bisa melindungi masyarakat yang tinggal terusir, sekarang sudah di tengah-tengah tembok dalam proses proyek PIK yang kalau Pak Narko mengatakan ini bukan proyek, ini adalah usaha yang biadab. Ya benar Pak, benar. Jadi mungkin Pak Mauran bisa menyampaikan apa yang tadi Mas nanti bisa kita minta tolong Ibu sedikit-sedikit menjadikan penjelasan bukti. Ya, saya akan jelaskan Pak. Ini jalan ini udah dijual. Ya, makasih Om Lim. Jadi kami memang sengaja datang. Sudah, oke. Ya, sudah siap. Dipegangi. Kami sengaja datang ke Desa Muara, Kecamatan Teluk Naga ini. Kebetulan masih ada 2 RT, yaitu RT 18 dan 19 yang warganya masih tinggal di sini karena menolak untuk direlokasi atau dibayar ganti rugi karena harga yang akan dibayarkan itu hanya sifatnya sepihak, tidak melalui kesepakatan kedua belah pihak. Ini sudah melanggar aturan. Kalau ada transaksi jual beli mestinya dua pihak itu setuju. Nah, ini tidak. Nah, karena itu mereka masih bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat sekeliling dari tempat mereka tinggal ini sudah ditembok.
Ini adalah bentuk intimidasi, teror yang ujungnya nanti untuk mereka akhirnya terpaksa menerima tekanan dari pengembang untuk dibayar sesuai dengan yang diminta oleh pengembang. Tidak bisa lagi, karena apa? Karena memang secara sehari-hari mereka itu hidupnya sudah susah. Ya, jadi kalau bicara hak asasi manusia yang 10 pasal dalam Undang-Undang Dasar ya, mulai dari pasal 28A sampai 28J, itu misalnya hak untuk hidup di sini mereka sudah dikriminalisasi, sudah diintimidasi, sudah diteror, sudah dipaksa. Hak untuk mendapat mata pencaharian juga sama, ini sudah tercerabut. Mereka sudah tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang selama ini mereka jalani. Karena apa? Karena yang dilakukan pengembang membuat mereka sudah tidak punya kesempatan yang layak untuk bisa mendapatkan mata pencaharian. Belum lagi hak-hak lain saya kira yang faktanya seperti adanya. Kita lihat misalnya sampai ke belakang sana itu rumah-rumah banyak yang sudah lusuh karena memang dibuat kondisinya demikian untuk nanti mereka akan akhirnya menerima paksaan dari para begundal ini ya, rezim oligarki yang dipimpin oleh Joko Widodo dan Antoni Salim dan Aguan. Inilah kelakuan mereka. Ya. Karena itu kami sengaja datang ke sini untuk melaporkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Minta keadilannya. Ya, mereka menuntut keadilan. Mereka ingin supaya hak asasi manusia itu ditegakkan. Tidak harus dibeda-bedakan, mentang-mentang mereka ini orang miskin ya, tinggal di daerah kumuh, lalu dipaksa untuk menjual asetnya dengan harga sesuai dengan yang dipaksakan oleh pengembang. Ini tidak bisa diterima. Ya, ini dijamin oleh konstitusi. Jadi Pak Prabowo, Anda jangan hanya melihat ke sisi kepentingan oligarki, bisnis, investasi dan sebagainya, tanpa peduli melihat nasib rakyat yang sudah semakin sengsara hidup di sini. Ya, Anda sebagai Presiden Republik Indonesia harus berlaku adil, menjalankan kekuasaan Anda sesuai konstitusi dan peraturan yang berlaku. Jangan pilih kasih. Nah, ini faktanya ada kejadian intimidasi, kejahatan sistemik ya, terstruktur dan masif ya di daerah sini, yang dengan begitu saya kira sudah waktunya Anda menegakkan keadilan di sini dan menghukum pengembang yang sudah berlaku zolim, sudah berlaku biadab. Ya, ini faktanya masih banyak nih ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini untuk Anda perhatikan. Mereka rakyat Indonesia juga. Mereka bukan warga kelas 2. Ya, tidak ada warga kelas 1, kelas 2 di Indonesia mestinya. Tapi yang Anda praktekkan Pak Prabowo sekarang ini, Anda lebih memperhatikan kepentingan investor semacam Aguan, Antoni Salim dibanding rakyat yang susah, yang miskin seperti ini. Ya, benar. Ya, Anda tidak boleh seperti itu. Kalau Anda berlaku zalim seperti itu, tunggulah nanti perlawanan rakyat atau hukum Allah akan datang kepada Anda karena Anda berlaku zalim kepada rakyat. Terima kasih. Saudara, Pak Narko, tentara yang sangat geram terhadap bagaimana perlakuan ya rezim kepada rakyat. Mereka sampai mereka menolak ya. Mereka tidak Pak Prabowo tega melihat seperti ini. Saya yakin Pak Narko orangnya sangat keras. Mungkin tadi sudah tidak tahan menangis melihat keadaan seperti ini. Sebelum kepada Pak Narko, mungkin satu ya. Apa, Ibu? Kita nggak ya, Pak? Ya, Ibu. Ya. 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 Kami ingin mendengar cerita Ibu terhadap perlakuan proyek ini.
kampung yang sudah diperlakukan seperti Dizolimin, ini. Ini mereka berteriak ingin menyampaikan sesuatu. Pak Prabowo, saya silakan. Iya. Ya, silakan. Ada. Iya Pak, gimana mau itu di kampung kita? Tolong bantuan. Jalan mau dirubah. Jalan mau dirubah. Udah dari dulunya jalan lempeng, sekarang mau dirubah. Sekarang kalau jalan jadi di panel, di kita air ntar mungkin meluap sendiri asih. Rumahnya di mana? Lalu banjir sedang, anak saya ngerobok. Oh, kalau ibu keluhannya gimana? Ya, saya minta tolong sama Bapak Presiden. Saya minta tolong bantuannya segera. Bangunan ini diselesaikan. Saya udah mengeluh lebih parah, banjir setiap hari sampai masuk ke dalam. Intinya saya ingin dipindahin tapi dengan harga yang sama, yang sesuai, yang sudah dia beli di warga depan. Jangan suka dibeda-bedain. Sekarang saya mau tanya, apa salahnya, apa sebabnya desa yang depan bagus, yang ujung bagus, tengah-tengah direndahkan, diberi dengan semau-maunya. Jadi Ibu ada terpikir nggak setelah dipaksa kampung yang tinggal sedikit ini, kemudian nanti pindah ke mana, lari kemana, bekerja apa? Nah. Pekerjaan itu intinya pembayaran dulu dengan harga yang sesuai. Saya ingin harga rumah saya itu dibeli sama dengan harga 3 juta. Bangunan baru saya ingin beli 2 juta per meter. Kan dia sendiri yang memulai. Kalau ada lahan kosong, bangun. Ntar saya beli dengan harga 2 juta per meter. Nah, nyatanya apa? Cuma 300 per meter. Emang saya ngebangun pakai kertas? Ya, baik. Bapak Prabowo, apakah kita membiarkan negara membiarkan janji-janji para oligarki, para pengembang yang jahat seperti ini mendolimi rakyat? Apakah akan tidak ada tindakan kepada mereka? Mungkin Ibu mau menyampaikan satu? Ya, apa tuntutan Ibu? Tuntutan Ibu, apakah hanya sekedar minta ganti rugi ini atau? Iya, minta ganti ruginya yang udah sesuai sama yang udah 2 RT, yang RT 16, 17, yang harga 3 juta, 275, 2,5. Iya. Baik, Pak Narko, mohon Pak Narko. Oke. Pak Senarko mana? Ya. Tadi sudah disampaikan beberapa anggota masyarakat keberatan terhadap mereka diperlakukan semena-mena, diusir dengan akan diganti bangunannya cuma 300.000, beda dengan yang lain. Kemudian mereka tidak tahu terusir kemana, bekerja apa tanggung penguasa menurut Pak Narko ini, Pak. Makasih Om Lem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masuk ke Kampung Muara Teluk Naga ini bingung sendiri. Di mana pemerintah Republik Indonesia? Ya. Di sini terjadi kriminalisasi, terjadi pelanggaran hak asasi manusia, terjadi penindasan. Aparat desa tidak bertanggung jawab. Polisi juga tidak bertanggung jawab terhadap adanya penindasan ini. Jadi memang di Kampung Muara Teluk Naga ini, mungkin saya ulang lagi, sudah tidak ada pemerintahan resmi Republik Indonesia. Yang ada di sini adalah pemerintahannya Kerajaan Aguan yang biadab. Ada rakyat ditindas, dikepung dengan tembok, ya, dikepung tembok. Tapi pemerintah daerah dalam hal ini Abdesi diam saja. Ada tanah di sebelah ini sebelumnya dibeli oleh pengembang
3 juta, ya 2,5 juta sampai 3 juta per meter. Tapi kemudian ini RT 17 dan 16 dan 17 ini diturunkan menjadi 300.000 per meter oleh pengembang yang namanya ASG. Benar Pak, benar. Ini kan penindasan nyata. Benar Pak, ya nyata, benar-benar nyata. Kemana pemerintah? Kemana Komnas HAM? Kemana polisi? Karena yang ada di sini pemerintahnya itu, pemerintah desanya udah di bawah kendali Aguan, polisi udah di bawah Aguan, Komnas HAM tidak ada. Komnas tidak. Karena itu pada kesempatan ini saya mau menuntut kepada Presiden Prabowo. Ya benar Pak, Presiden Prabowo minta bantuannya. Bapak pernah ngomong saya akan timbul tenggelam dengan rakyat. Rakyat Bapak itu bukan Aguan saja, termasuk penduduk RT 16, 18, 19 yang ada di Teluk Naga ini. Desa Muara. Sekali lagi Pak Prabowo, rakyat Bapak itu ada 280 juta orang kurang lebih. Bukan hanya si Aguan. Dan di sini setahu saya juga manusia, bukan orang hutan. Benar ya Allah, benar Pak, betul. Ya. Kenapa Bapak biarkan penindasan yang begitu kasat mata di depan publik? Tidak jauh dari bandara. Dan dari bandara jaraknya nggak sampai 30 kilo. Dari pusat kota nggak sampai 100 kilo. Karena itu saya berbicara sebagai warga negara Indonesia. Kebetulan saya juga tinggal di Banten dan ini adalah tetangga saya. Saya menuntut omongan Presiden Prabowo yang mengatakan akan timbul tenggelam dengan rakyat. Rakyat Bapak ini ada di sini, bukan hanya Aguan doang. Ya benar. Bahkan yang namanya Aguan itu rakyat biadab. Dia boleh membangun, tapi belilah dengan harga yang berlaku secara umum. Bisa pemerintah pusat dalam hal ini Pak Prabowo bayangkan. Aguan itu bisa turunkan harga lahan seenak perutnya, seenak kepalanya saja. Sekali lagi saya bilang, Bapak bisa, Presiden dan pemerintah bisa bayangkan. Aguan itu bisa turunkan harga lahan seenak jidatnya saja. Ya benar. Lingkungan tertentu dihargai dengan harga normal, kemudian yang lain tidak dibeli, ditekan, ditutup dengan tembok. Mau tidak mau, rakyat ini kan terkucilkan seperti dalam satu terowongan. Dan tempat saya berdiri ini katanya kalau sedang rob air laut bisa hampir 1 meter. Nah, bisa hampir 1 meter. Karena saluran-saluran udah ditutup tembok. Dan semua. Jadi bukan hanya Presiden Prabowo, mungkin ini terlalu kecil. Menteri Bapak perintahkan. Menteri Bapak, termasuk Ketua Komnas HAM, suruh lihat ini. Gitu. Itulah, saya nggak cerita lagi bagaimana penderitaan rakyat sini. Karena sudah kasat mata dan tadi sudah dijelaskan dengan jelas. Saya hanya nuntut omongan Presiden Prabowo yang akan timbul tenggelam dengan rakyat. Silakan Bapak kalau nggak mau di sana tenggelam dengan rakyat Muara, Kampung Muara. Jangan timbul dengan Aguan, tapi tenggelam dengan rakyat Kampung Muara. Dan saya tahu di sini juga manusia seperti kita. Ya Pak. Itulah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo nggak budak dengar omongan rakyat. Saya mewakili omongan rakyat di sini. Ya. Mudah-mudahan nggak buta juga. Cukup banyak sini, seribuan ada. Tertutup oleh temboknya Aguan. perumahan Aguan. Ya, tertutup. Dan yang lain-lain. Banyak sekali janji Bapak kepada rakyat. Sekali lagi Pak Prabowo sudah cukup banyak janji Bapak kepada rakyat. Sekarang kami minta implementasi atau benarnya. Pertama adalah pembatalan PIK 2 sebagai proyek tipu menipu dan tindas dan lain yang begitu banyak. Ini hanya sebagian kecil
Di luar PIK 2 ini, di sebelah barat Kali Cisadane juga terjadi penindasan dan perampasan lahan yang sama biadabnya. Itu juga rakyat Bapak, Pak. Itu juga rakyat Bapak. Mereka itu yang di sana di barat Kali Cisadane bukan orang hutan, apalagi babi hutan, enggak, rakyat juga. Manusia juga. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada ini. Intinya saya menuntut kepada Presiden bersikap adil. Bersikap adil. Rakyat Bapak itu banyak. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Om Lim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh, ya. Ingatlah azab Allah yang akan menimpakan kepada Bapak dan apabila tidak ada jeritan masyarakat di sisa-sisa di kawasan PIK 2 ini dengan belum pastian akan diberi uang berapa baru dihancurkan, ya. Ya. Cara pembebasan, cara ayat ya dari lebih bagus. Ini AJB yang telah dibuat puluhan tahun yang lalu. Ya. Jadi orang tuanya yang buat ini AJB. Iya. Tanah seluas 186 yang ini udah 30-40 tahun yang lalu mungkin. Iya betul. Peninggalan orang tua saya. Peninggalan orang tua, ada AJB-nya. Jadi ada AJB-nya. Sementara pada hari ini hanya ditawari. Memang warga udah sepakat. Jadi lahannya itu dihitung aja. Jadi lahannya itu dihitung katakanlah 186 dikali bangunannya yang ada. Warga sepakat. Tapi tentunya warga sini juga nggak punya kemampuan ya untuk membangun rumah kelas 1 ya. Jadi di sini kelas 1 ini bangunannya kelas 1 250 juta ini. 250 juta. Enggak, itu kapan? Harga kapan? Iya Pak. Ada tabel. Benar Pak, benar. Kemudian yang sekarang ini, bangunan baru ini yang sekarang ini, yang baru dibangun seperti dia ini 300.000. Nah, seperti ini yang ditawari 300.000. Betul. Dulu berapa? Ya? Dulu berapa? Dulu ada yang dipukul rata, yang sudah digusur, itu 3 juta. Ya, itu sebagai pembanding. Jadi sebagai bukti kalau pemilik lahan ini adalah orang tua Ibu Pak Pian ya tadi ya. Pak Pian, orang tua ibu ini yang udah puluhan tahun dengan ada AJB-nya, sekarang mau dibebaskan seharga 300.000 per meter. Ini tentunya warga keberatan. Ini tentunya ini bukti. Ini bukti yang akan kita bawa, ini bukti untuk kita perjuangkan. Kalau saya pikir, nah ini saya juga sampaikan ya, karena saya lawyer HAM ya. Kalau ibu-ibu yang ada di sini kan terekam semua ya. Kalau ada apa-apa, katakanlah orang-orang yang tidak berhak mengancam atau mengintimidasi atau apapun, lapor ke saya. Minta itunya aja nomornya. Ya, lapor ke saya. Karena ini adalah suatu praktik yang memang kejam ya. Kejam sekali. Orang yang udah puluhan tahun punya hak AJB, punya rumah yang ditempati seluas 186, 300.000, berapa tuh harganya jadinya? Berapa? 300 kali 90-an, 30. Ya, 50 juta. Mau bikin rumah apa Pak? Harga segitu coba. Coba 50 juta. 50 juta dapat di mana dia? Sementara dia yang ada di sini, mata pencariannya ada di sini. Sehingga dia tentunya akan terusir begitu aja dan tidak betul-betul tidak merasakan dia berada di tempat ini yang sebelumnya. Ini kan daerah yang mahal ya. Kalau lihat apartemen itu coba. Itu mereka itu per meternya itu 50 juta. Iya, kenapa 50 rakyat juta. harus diberi segitu harganya? Nah, rakyat di sini yang sudah puluhan tahun hanya punya satu rumah, hanya berapa tadi? 50 juta ya? Iya. 50 juta. Begitu kejamnya. Apa 50 juta? Anaknya 12 orang. Jadi bikin rumah sepeta ketampung enggak Pak? Coba dipertahankan ini udah ada list dari desa. Desa nggak ada list. Ini ada ya. Berarti kades terlibat.
Ya. Ya katanya dari PT Pak, ini bener enggak? Bukan. Ya. Saya mau tanya, apakah ini list asli apa palsu? Ya coba Oke. Pak, katanya ini benar dari PT Bapak Agung Sedayu. Kalau emang ini Kalau palsu, itu dari PT, tolonglah. Ya. berarti Aguan yang kurang ajar di situ. Ya, kalau emang ini dari PT, saya mohon Pak diperbaiki. Apakah benar, saya minta penjelasannya dengan sejelas-jelasnya. Oke. Ya, Pak. Hari ini tanggal 16. Ya. Saya mengadvokasi bapak-bapak ibu yang ada di sini Ya. untuk memperjuangkan. Benar Pak. Akan saya Setuju? perjuangkan Setuju. peninggalannya Pak. Saya masyarakat yang ada di sini betul-betul haknya bisa Ya, mereka biar dapati. kembali, ya, biar Baik. dan kembali mereka harga juga yang bisa sama. berkehidupan layak. Karena tadi ada ibu yang anaknya sampai 12. Iya, Dengan yang rumahnya dapat sepetak, gimana mau rumahnya nampung coba? Ya, sekarang katakanlah bapak cuma pikirin. 50 juta ya dapat Iya. apa. Sementara sekeliling kita ini kita lihat betul-betul bangunan-bangunan yang mewah yang ditawarkan, kita lihat juga Iya, harganya itu harganya berapa puluhan semua. juta per meter. Jadi tentunya saya akan ambil masalah ibu-ibu bapak di sini Ya. untuk saya tangani. Ya, betul. Jadi setuju apa tidak? Ya. Jadi itu. Baik. Ambil. Baik, Pak. Rian, saya Manalah ya Bapak Prabowo sebagai presiden di pihak rakyat atau di pihak yang itu kejam. Ternyata penjajahan ini sudah direncanakan jauh-jauh berapa puluh tahun yang lalu. Dan sekarang terlihat tadi ada apartemen yang berlipat-lipat. Apakah tidak layak mereka harus dipindahkan ke yang untuk dibangunkan itu, bukan malah mengusir, dan mereka sudah tidak mengerti nasibnya ke depan ya. Mungkin Pak Ismet sebagai pemerhati sosial bisa menambahkan untuk disampaikan Pak Prabowo. Ya, ini untuk kesekian kalinya terjadi bisa dibilang tragedi kemanusiaan ya di bumi pertiwi bersebelahan dengan Jakarta sebagai ibu kota. Nah, kami berharap yang hadir di sini di Desa Muara, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, menghimbau kepada para tokoh, ulama, kiai, aktivis untuk bersatu membela saudara-saudara kita rakyat Banten. Ini menjadi sesuatu yang sangat kejam ya dalam Indonesia yang sudah merdeka 80 tahun. Masih ada tindakan-tindakan ya, sikap-sikap biadab sebagaimana VOC dulu menjajah Indonesia. Apakah Presiden Prabowo akan membiarkan ini semua terjadi? Ini sangat kelewatan dan tidak pantas ya seorang presiden rakyatnya sendiri ya, sementara Anda mengaku dipilih oleh rakyat. Di mana pembelaan Anda kepada rakyat Indonesia? Jangan sampai Anda melanggar konstitusi negara ini yang sudah diperjuangkan oleh para ulama, para syuhada, para pahlawan revolusi Indonesia ya. Kami berharap ini menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Prabowo untuk melakukan pembelaan dan jangan membiarkan para oligarki seperti Aguan, Antoni Salim, dan tentunya ujung dari semua ini adalah kebijakan mantan Presiden Joko Widodo yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Demikian yang saya bisa sampaikan. Ya, baik. Baik, Pak Samsir berjanji akan membantu advokasi terhadap kehinaan perjuangan ini. Insya Allah kita berakyat tunjukkan kejahatan. Akan perjuangan serius untuk membela Pak Marwan, silakan. Ya, makasih Om Lim. Saya kira tadi sudah sangat jelas apa yang terjadi di sini. Kezoliman, penindasan kepada rakyat yang memang tidak berdaya. Tapi ini bisa terjadi kenapa? Karena aparat negara, aparat penegak hukum, wakil-wakil rakyat baik di pusat dan di daerah itu memang tidak peduli dengan rakyat ini gitu. Jadi karena itu memang rakyat harus bangkit.
harus bangkit sama-sama. Mari kita ingatkan Presiden Prabowo, lalu partai-partai yang berkuasa ya, jangan justru Anda masih jauh sudah bicara mau memenangkan Pilpres 2029. Koalisi, gimana dengan rakyat ini? Coba perhatikan kehidupan mereka. Anda cuma memikirkan kepentingan perut dan nasib Anda sendiri, oligarki, tanpa peduli dengan nasib rakyat yang sudah ditindas. Ya, jangan lupa dulu ada 2 orang kita ditangkap di Singapura, ya, itu tentara, itu cuma 2 orang itu. Lalu kita bagaimana heboh untuk bagaimana itu supaya bebas. Nah, sekarang di sini ada ratusan orang. Kalau dihitung mungkin di PIK 2 ini mungkin ada puluhan ribu orang yang nasibnya sudah ditindas sebagaimana penjajah itu menindas rakyat. Itu ada di tidak jauh dari ibu kota di Banten ini. Ya, karena itu saya kira mari Anda jangan mikirkan apa yang Anda akan dapat, Anda genggam kekuasaan oligarki tanpa peduli rakyat yang sedang menderita, yang dijajah oleh para oligarki yang dipimpin oleh Joko Widodo, Aguan, dan Antoni Salim. Sudah waktunya rakyat untuk bangkit dan sudah waktunya kita menagih janji-janji Prabowo, jangan cuma omon-omon. Ya, ini istilah dari Pak Prabowo, kita kembalikan ke Pak Prabowo. Kalau Anda biarkan mereka terus ditindas, Anda hanya omong dan tidak pantas untuk bicara Pilpres 2029. Sampai 2025 saja, akhir 25 aja Anda tidak pantas kalau demikian. Kenapa? Karena Anda hanya omon-omon. Nah, karena itu kita ingatkan baik-baik, jangan omon-omon, datanglah ke daerah, terutama di PIK 2 ini rakyat sudah sangat menderita, dan kami ada di Desa Muara, di Kecamatan Teluk Naga, ini masih ada fakta, silakan rakyat diperhatikan, mereka akan bicara, Anda bisa menemukan bahwa fakta di lapangan itu seperti yang ada sekarang ini. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.